Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Melanjutkan pertemuan sebelumnya. Setelah sebelumnya kita belajar terkait dengan mudhafun ilaih dan isim majrur. Sekarang kita akan mempelajari posisi kata kedua dan ketiga dan keempat, afwan. Mudhaf ilaih itu satu, isim majrur itu dua, tiganya adalah mubtada dan empatnya adalah khabar. Nah, mari kita mulai. Bismillah. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena ia adalah bagian dari agamamu. Tidak mungkin seorang muslim berlepas diri dari bahasa Arab. Karena itu tidak normal. Bahasa Arab adalah pembentuk agama Islam dan semua bahasa pengantarnya adalah menggunakan bahasa Arab. Dari Quran maupun hadisnya adalah menggunakan bahasa Arab. Maka ulama-ulama justru hampir semuanya mewajibkan bahasa Arab bagi para penuntut ilmu atau pencari ilmu agama Islam. Mengapa? Karena ia adalah jalan menuju memahami agama ini. Banyak dari ulama-ulama kita yang bukan non-Arab tapi justru menjadi alim, ulama, justru menjadi master dalam bidangnya masing-masing sekalipun dia bukanlah bahasa Arab. Untuk master nahwu sendiri itu bukanlah orang Arab, justru bukan orang Arab, ada orang Persia yaitu Sibawayh. Beliau mendalami bahasa Arab karena tahu bahwasanya bahasa Arab itu adalah sebuah urgensi dalam memahami agama ini. Oke, mubtada dan khobar. Apakah itu mubtada dan apakah itu khobar? Mubtada itu adalah inti. Inti apa nih? Mubtada adalah inti pembicaraan atau inti pembahasan. Inti pembahasan atau inti pembicaraan. Untuk mengetahuinya apa yang dimaksud dengan inti pembahasan dan apa itu inti pembahasan, inti pembicaraan, kita nanti akan melihat di contoh ya. Sementara khobar, apa itu khobar? Khobar juga inti, tapi inti informasi. Khobar itu adalah informasi intinya. Sementara mubtada pembahasan intinya. Sedang ngomongin apa nih gitu. Itu adalah mubtadanya. Misal ada kerumunan orang nih, kemudian kita datang terlambat. Nah, kita nanya kan, apaan gitu. Nah, ketika ada orang jawab dengan ucapan yang pertama kali dikeluarkan, itu adalah sebuah mubtada. Apaan nih gitu. Besok gitu. Ada apa dengan besok? Libur gitu. Nah, besok itu adalah pembicaraan inti yaitu mubtada. Informasi buat inti pembicaraan atau liburnya itu adalah bahwasanya besok itu adalah libur. Libur itu adalah khabar. Mari kita lihat di contoh nih. Hal matarun nazalal bariha. Apakah hujan telah turun tadi malam? Ini sedang ngomongin apa sih? Ini lagi ngomongin hujan. Lagi bahas hujan. Apaan ya? Hujan. Kenapa dengan hujan? Butuh informasi apa? Ada informasi apa terkait dengan hujan? Hujannya itu apakah turun tadi malam? Nah, turun tadi malam itu yang dinamakan khobar. Sementara hujan itu yang kita namakan sebagai mubtada. Dalam sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu adalah sebelum ucapan dan sebelum perbuatan. Bahas apa ya? Bahas ilmu. Ada apa dengan ilmu? Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Maka ilmu itu mubtada, khobarnya adalah qabla al-qawl wal amal. Ma Muhammadun illa qudwatuna. Tidaklah Muhammad kecuali panutan kita. Lagi bahas Muhammad, Nabi Muhammad, dan beliau adalah panutan kita. Maka panutan itu khobar, Muhammadnya adalah mubtada. Dia mengajak kepada kebenaran. Lagi bahas apa ya? Membahas dia. Ada apa dengan dia? Mengajak. Berarti kata mengajak itu adalah khobar.
Ini adalah peringatan untuk siswa. Lagi bahas apa ya? Bukan membahas peringatan. Membahas apa? Membahas suatu hal yang sedang ditunjuk, yaitu kata ini. Dengan kata ini. Jadi yang sedang dibahas itu adalah ini, hal ini atau barang ini. Kenapa dengan ini? Bahwasanya ini adalah peringatan untuk siswa. Jadi khobar itu adalah informasi untuk mubtada'nya. Informasi untuk mubtada'nya. Allati tafuzul yawma Salma. Orang yang menang pada hari ini adalah Salma. Lagi bahas apa ya? Kita lagi nggak bahas Salma. Bukan bahas orang, bukan pula yang menang gitu. Dalam bahas apa dong? Sebenarnya kita tuh lagi bahas orang. Kita sedang membahas seseorang. Orang yang menang pada hari ini adalah Salma. Orang yang menang pada hari ini adalah Salma. Kita lagi membahas apa? Kita sedang membahas orang, seseorang. Ada apa dengan seseorang tersebut? Ada informasi apakah dengan orang tersebut? Informasinya adalah bahwasanya orang tersebut bernama Salma. Nah, orang yang bernama Salma itu ciri khasnya apa atau detailnya yang seperti apa? Salma itu adalah orang yang bernama Salma itu ciri khasnya adalah tafuzul yaum, menang pada hari ini. Maka mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah allati. Khobarnya mana? Khobarnya adalah Salma. Khobar bukan yang menang pada hari ini. Khobarnya adalah Salma. Karena sebenarnya intinya adalah ingin memberitahukan bahwasanya ada orang dengan kriteria tertentu, namanya adalah Salma. Maka Salma itu adalah khobar, orang tersebut mubtada. Kriterianya apa atau ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah menang pada hari ini. Kita lihat mubtada. Dalam pengertian, mubtada adalah kata inti yang diberi informasi dalam kalimat ismiyah. Syaratnya adalah mubtada selalu isim, satu kata, tidak datang setelah fi'il. Isim seperti ini, mator, ilm, Muhammad, huwa, hadhihi, allati. Satu kata, ini satu, tidak datang setelah fi'il atau kata kerjanya. Tidak datang setelah fi'il atau kata kerjanya. Oke. Misal nih, kita punya kata tas. Haki batu. Haki batu Mu'ad. Jamilah. Tasnya Mu'ad indah. Tasnya Mu'ad itu bagus. Pertanyaan, sedang membahas apa ya? Sedang membahas tas. Sedang membahas tas. Berarti ini adalah mubtada. Ada apa dengan tasnya? Tasnya itu bagus. Bolehkah menggabungkan kata Mu'ad sebagai mubtada? Kita jawab tidak. Kenapa tidak boleh? Karena mubtada itu hanya satu kata. Mu'ad di sini hanyalah perinci yang dinamakan mudhafun ilaih yang kita kemarin pelajarin. Ini mudhaf ilaih. Sementara hakibah itu adalah mubtada'nya. Kemudian Mu'ad ini adalah mudhafun ilaihnya. Jamilah ini yang kita namakan khobar. Oke, balik lagi. Jadi satu kata saja, tidak boleh terdiri dari dua kata. Tidak datang setelah fi'ilnya. Jadi kalau nanti ada kata kerja terlebih dahulu, misal ada sebuah kata kerja datang duluan, yaqra'u, membaca, mana sih yaqra'. Nah, yaqra'u Asim Al-Qur'an. Yaqra'u Asim Al-Qur'an. Apakah dalam kalimat ini ada mubtada'nya? Kita jawab tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kata Asim itu datangnya setelah kata kerja. Kalau ingin menjadikan sebuah kalimat ada mubtada'nya, kita katakan Asim yaqra'ul Qur'an. Nah,
Di sini nanti ada mubtada'nya. Ini mubtada, ini adalah khobar. Ada apa? Ada Asim. Ini mubtada. Kemudian yaqra'nya adalah khobar. Kalau yang di atas kalimatnya benar, hanya saja tidak memenuhi syarat. Kalimatnya ini benar, tapi tidak memenuhi syarat untuk bisa dikatakan ada mubtada'nya. Oke, lanjut. Contoh, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah Muhammad, Rasul adalah khabar. Oh, kita belum melanjutkan tadi dalam pengertian. Oke, lanjutkan lagi. Ciri khas dari mubtada adalah biasa menjadi jawaban untuk apa. Normalnya di awal kalimat dan beralif lam. Sementara khobar, apakah mempunyai syarat? Khobar sebenarnya tidak ada syaratnya. Hanya saja yang ada dalam khobar itu adalah jenis atau bentuknya. Kalau kita tahu bentuknya, maka kita bisa menentukan khobarnya. Nah, khobar adalah kata inti yang menjadi informasi untuk mubtada'nya. Ciri khasnya biasa jadi jawaban untuk kenapa atau ada apa gitu. Kenapa? Atau juga ciri khas dari khobar yang lainnya adalah kata yang datang setelah adalah. Contoh nih, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Maka mana khobarnya? Utusan. Karena datang setelah adalah. Kayak di sini juga, orang yang menang hari ini adalah Salma. Mana khobarnya? Salma. Kenapa? Karena datang setelah adalah. Itu ciri khas yang lain. Kamu tambahkan sendiri dalam catatan. Kemudian bentuk dari khobar itu yang pertama harfu jar dengan isim majrur. Contohnya mana ya? Harfu jar dengan isim majrur ada di bawah ini nih. Anta ala haqqin, kamu di atas kebenaran. Apaan ya? Kamu. Kenapa dengan kamu? Di atas kebenaran. Nah, di atas kebenaran ini khobar. Kita nggak bilang ala itu khobar ataupun hak itu adalah khobar. Kenapa? Karena ala itu sudah menjadi harfun, hakun menjadi isim majrur. Jadi nggak bisa digabung menjadi khobar. Bisanya adalah susunan ala hakin ini sebagai khobar, itu baru bisa. Kemudian bentuk lain dari khobar adalah fi'il dengan fa'ilnya. Nah, ini penting juga nih, fi'il dan fa'ilnya. Jadi apakah khobar itu terdiri dari sebuah fi'il? Kita bilang biasanya terlihatnya fi'il, tapi aslinya itu adalah fi'il dengan fa'ilnya. Contoh mana ya? Contoh di sini. Allati taqra'ul Qur'an khansa. Orang yang membaca Quran adalah khansa. Oh, bukan nih. Mana ya yang fi'il? Oh, tidak ada sih. Oke, contoh yang ada di tadi di catatan. Nah, Asim yaqra'ul Qur'an. Nah, ini bisa kita jadikan contoh. Khobar yang berbentuk kalimat. Khobar yang berbentuk kalimat. Ketika kamu atau kalian mendapatkan dalam sebuah kalimat itu berbunyi seperti ini, nada-nadanya Asim yaqra. Ada seseorang, kemudian setelahnya adalah kata kerja. Maka kata kerja tersebut itu khobar. Akan tetapi khobarnya di situ bukanlah fi'il. Khobarnya adalah sebenarnya fi'il yang sudah ditambahkan dengan fa'ilnya atau pelakunya. Saya ulangin. Khobar yang terlihat itu adalah sebagai kata kerja sebenarnya bukan hanya kata kerja, melainkan kata kerja yang sudah ditambah dengan pelakunya. Maka dengan ini, karena dia adalah gabungan dari kata kerja dengan pelakunya, kita namakan khobarnya itu sebuah kalimat yang terbentuk dari fi'il dan fa'il, kata kerja dengan pelakunya. Khobar juga bisa atau umumnya adalah satu kata seperti ini. Nah, ini Muhammadun Rasulullah. Rasul adalah khobar. Allati taqra'ul Qur'an khansa. Khansa itu adalah khobar. Jenisnya isim satu kata. Oh, ini adalah al-muslim la yakdzib nih. Contoh dari khobar yang berbentuk kalimat. Al-muslim la yakdzib. La yakdzib. La yakdzib itu adalah khobar. Walaupun terlihatnya hanya kata kerja,
Tapi sebenarnya khobarnya itu kata kerja dengan pelakunya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat chat 085728262259. Aku qauli hadza wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.